Kemarin yang tanya sama aku, Kang, sebenarnya berapa sih penghasilan Puyo? Jadi dari penghasilan Puyo itu ya, ada yang bilang 50%, ada yang bilang 25%. Jadi gini loh, sebelum kita membahas lebih jauh tentang berapa sih penghasilan Puyo itu yang sebenarnya, jadi kalau Mas kasih saran ya, kalau kamu mau pelihara puyuh itu yang pertama, niatkanlah dulu di dalam hati. Sudah kamu niatkan, kamu jalankan. Jangan kamu terlalu banyak berhitung-hitung berapa keuntungan, berapa modal, berapa kerugian. Jangan seperti itu ya, karena biasanya sesuatu usaha yang kita terlalu banyak pikir-pikir itu biasanya nggak akan kita jalankan, karena sudah kita sebelum berjalan, sebelum kita usahakan itu sudah kita hitung dulu di dalam kepala kita. Dari keuntungan kerugian itu sudah ada di dalam kepala kita. Jadi hasilnya apa? Hasilnya ya sudah ada di dalam kepala kita. Entah benar entah salah itu sudah ada, sudah tertanam dalam kepala kita. Dan itu nanti setelah itu mau kita laksanakan, itu pasti kita merasa berat karena semua sudah ada di dalam kepala kita gitu loh. Jadi kalau mau usaha puyuh, sekali lagi niatkan di dalam hati. Sudah itu fokuskan, sudah itu teliti, amati. Kalau cuma sekedar mau pelihara, misalnya 50 ekor, 100 ekor, 200 ekor, ya nggak masalah, pelihara di samping rumah atau diambil pupuknya, untuk diambil kohenya untuk pemupukan sawit kayak gitu ya, itu nggak masalah. Tetapi kalau mau skala besar, puyuh, petelur, terlalu banyak berhitungnya, terlalu banyak ngitung-ngitung, kalau bisa jangan seperti itu ya. Jadi kita kupas lagi, berapa sih keuntungan puyuh? Kalau keuntungan puyuh ini sebenarnya menurut aku itu sedikit. Jadi untuk 100 ekor hasil daripada puyuh bisa kita pastikan kalau pendapatan puyuh itu cuma 10% ya dari modal yang kita keluarkan pakan di hari itu. Kalau di luar sana yang nonton video ini ada yang lebih, ada yang bisa 30 hingga 50%, itu rezekimu. Tapi ingat, keuntungan yang 50%, 30% itu nggak selamanya. Apalagi waktu kena anak libur bulan Suro kemarin, berapa coba harga telur itu Blitar ya, di Blitar itu cuma 17.000, di Kebumen itu cuma 17.000, di Jawa tuh ya, di Jawa Timur itu mereka masih menjalani, masih dipelihara dengan baik, adalah 17.000. Untuk makan berapa coba? Kalau kita hitung-hitung, buka di ini, ku bikin angka-angka di videoku ini, ya siapa yang mau pelihara? Sudah pasti nggak ada untung, sudah pasti nggak ada untung. Maka kalau ada yang ngomong, aku 50%, aku 30%, coba kamu ingat waktu harga turun, coba kamu ingat kemarin habis mati berapa puyuhmu. Kalau kamu hitung benar-benar, kamu tuh cuma untung berapa gitu loh. Usaha itu sebenarnya gimana cara kita menekuninya kayak gitu. Kamu mau tekunnya apa enggak? Kalau dia punya, kecil, ini ada usaha lain yang hasilnya itu lebih besar segala macam. Nanti kamu usaha itu belum jalan, kamu dapat ilmunya di sisi skillnya belum, ilmunya belum dapat, belum bisa kamu, anakmu ilmunya belum bisa singgah lagi ke orang lain, kamu buang waktu nanti. Jadi kalau usaha itu satu, kamu jadi orang yang ahli dalam usahamu.
Kau pelihara apa? Ayam merah. Ya sudah, kau pelihara ayam merah aja. Mau makan mau enggak, ibaratnya kau pelihara ayam merah tuh. Cari ilmunya. Jadi kamu benar-benar tahu di situ. Kalau ada orang tanya, kamu tahu ayam merah tuh begini, begitu, begini, begitu. Bila perlu kamu bikin buku tentang ayam merah tuh, kamu bikin judul buku besar khusus untuk ayam merah kayak gitu. Judul ayam merah, usia berapa, makan habis berapa, jenis apa, misalnya. Untuk hasil telur berapa. Nanti di situ kamu buat pembukuan itu pakai nama kamu. Kamu nggak, nah misalnya jual ayam merahnya dapat untung, kamu bisa dapat untung dari penjualan buku. Kalau kita sudah hitung-hitung antara untung dan ruginya terpuyuh itu, kita belum tentu tahu dengan ilmunya. Tetapi sebaliknya ya, kalau kita tahu ilmunya, kita sudah tentu tahu dengan keuntungan dan ruginya gitu, bahkan lebih dari itu. Dan untuk buku ya, untuk buku itu seperti ini sudah aku catat di sini ya. Untuk buku itu buku ternak puyuh, tapi belum ku cetak ya, belum ku terbitkan kayak gitu. Jadi ini juga promosi, nanti kalau sudah ku terbitkan ya dipesan ya bukunya ya, untuk buku ternak puyuh ya. Jadi untuk buku ini bukan cuman tentang ternak ya, keuntungan ternak saja, tetapi ilmu-ilmu puyuh itu ku tuliskan di sini. Tapi ini dari videoku buat ini mungkin masih lama diterbitkan ya, karena ini belum semuanya, aku belum mantap untuk menerbitkan bukunya. Sama kayak jual puyuh, puyuh pun kayak itu gitu loh. Jadi kalau kamu belum mendapatkan ilmu di puyuh, itu jangan coba-coba untuk pelihara puyuh ya sebenarnya. Jadi kamu harus cari dulu ilmunya di puyuh itu. Kamu harus benar-benar untuk mencari tahu ya bagaimana prospek puyuh itu. Jadi kita itu di puyuh itu apa cuma dapat hasil cuman dari telurnya aja, apa kita nggak bisa dapat hasil dari yang lain, misalnya penjualan untuk pedagingnya atau penjualan untuk cangkang telurnya, atau mungkin kita dikasih upah waktu kita mengumpulkan kohenya kayak gitu. Jadi nggak dapat dari puyuhnya, mungkin ada orang ngasih upah karena kita masukkan kohenya ke dalam karung kayak gitu kan. Jadi keuntungan itu bukan hanya di puyuhnya ya. Jadi kalau cuman kita penjualan puyuh 100% kita jual telurnya, keuntungan tadi sudah aku bilang. Kalau 100 ekor kita dapat 10.000 rupiah, itu pasti dapat. Cuman kalau kamu ada yang bilang 100 ekor untungnya 30% atau untungnya itu 50%, sudahlah, hati, menurut aku hati-hati. Jadi jangan mudah-mudah untuk percaya ya sebelum tahu ilmunya. Dan menurut yang aku ketahui, sebenarnya bisnis puyuh ini bisnis usaha yang nomor sekian loh. Yang pertama itu dagang, yang kedua itu kesehatan ya, yang ketiga itu pendidikan. Itu usaha yang sebenarnya perlu kita lakoni ya, bukan di peternak. Peternak itu dalam jenis apapun itu, kalau kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu skillnya, keuntungannya itu sangat-sangat sedikit ya. Jadi itu saja obrolan kita di pagi hari ini. Aku cuma mengedukasi, aku tidak menjatuhkan siapa saja yang ingin memelihara puyuh. Tapi setidaknya kamu harus tonton videoku ya, kamu harus tahu gitu loh. Jangan setelah kamu pelihara kayak gitu ya, jangan kayak gitu. Oke, itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.